Halo guys, halo apa kabar Halo. semuanya? Hai. Hai. Ya jumpa lagi di Human Resah Talk. Ya Wih, mantap. kita masih membahas seputar tentang CV. Kebetulan kita ada satu case nih di mana kita akan membahas satu CV dan kita akan coba react di CV ini dan mungkin kita akan beri masukan juga gitu ya teman-teman ya. Betul, Hmm, betul. 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 Oke. Sip. Oke. Kalau gitu, oke, aku coba mulai dulu deh. Ya. Maksudnya kayak atau Bang Wildan dulu nih mau mulai nih. Oh iya, iya, iya. Jadi ini kita dapat CV. Dia orangnya request ya, orangnya request kayak Betul, betul. iya nih request mau dong dibahas CV-nya sekalian kasih masukan. Ada yang kurang nggak? Ada yang apa? Ada yang kurang dari CV gue nggak? Katanya gitu. Nanti kita bisa lihat CV di sini. Namanya nggak usah kita liatin ya sama fotonya. Ya, namanya ada di atas CV bla 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 baru. Ah, iya Bukan benar. full name, bukan full name. Ya udahlah ya. Ya udah lah ya orangnya Ya minta lah udah. ya. Oh, ada alamat rumahnya juga. Tolong guys, jangan disamperin ya ke rumahnya. Oke, di sini ada dia nulis personal file, tulis dia orangnya seperti apa, skillnya dia dimasukin, kontaknya juga udah jelas ya, maksudnya nomor, alamat, sama email, sama working experience-nya. Dia pernah di mana aja. Oke, kita baca dari paling bawah kali ya. Boleh. Wow, sebuah cara berpikir yang baru, Idan. Bacanya dari bawah. Enggak, abisnya dia nyantuminnya dari bawah ke atas gal work experience-nya. Kalau Oh, gue oke, biasanya oke. dari Iya, iya Oke, benar kalau oke, benar oke. benar. Setuju, setuju, uh, setuju. kalau gue biasanya dari awal gue kerja baru ke bawah. Kalau dia kebalik sepertinya. Tapi Oke, gua recent workplace paling atas loh. Benar nggak sih? kalau gue recent workplace paling bawah kalau gue ya. Oh, kalau gue juga paling atas sih. Nggak Oke. tahu sih. Oke, beda-beda. Oke, Gimana berbeda ya. masing-masing? Oke, kita coba lihat dulu work experience-nya. Nah, menurut teman-teman gimana nih? Dia naruh di PT ini, dia sebagai ini, staff marketing, jangka waktu kerja seperti ini, terus ditulisnya agak terlalu apa? Panjang nggak sih? Menurutnya agak terlalu Seperti paragraf ya. seperti paragraf ya. Better mungkin dibikin poin-poin ya. Better. Dia Iya. dia mungkin ada ketertarikan dengan penulisan ya, writing gitu ya, Dia mau jadi writer mungkin. Mungkin bisa jadi. Ini panjang banget. Gue kalau jadi rekruternya kayak gue nggak baca nih. Soalnya mungkin buat yang CV-nya kita tampilkan di sini Bapak Joko Baru, ini di sini better kalau nulis apa kayak jobnya dia di sana ngapain aja itu better dibikin poin-poin kali ya Bikin dibanding poin dan summary sih biasanya. summary betul. Jangan terlalu panjang kayak gini. Ini Ini nggak ada titik komanya deh, lu perhatiin. iya makanya titik Iya. ada cuma dikit banget gitu titik komanya. Iya. Setiap ganti kalimat mungkin Terus akan lebih baik kalau dikasih poin-poinnya, either itu strip atau titik juga boleh sih. Betul. Mungkin jadi itu koreksi pertama kita ya. Dan Walaupun mungkin lebih to the point aja, ada achievement yang pernah dicapai enggak, karena achievement Iya. itu lebih menarik sih. Itu Iya, ada dibanding kayak di itu ada current award anjir. maskot. Salfok gue salfok. Oke. Ini loh epic loh. Nah, terus dari PT ini dia pindah ke GM ya, General Manager ya. Mantap. Mantap, Corner Cafe. Oke, dari Maret sampai Desember 3 Oh, 2017. lama tahun loh. juga ya. Lama banget loh. Lama loh, 3 tahun. Tapi ini di dia sini sambil kuliah sambil ini loh, kerja berarti ya. sambil kerja. Wah, keren sih, keren sih. Keren sih, Ini berarti bisa gokil. bagi waktu dia, dan kuliahnya masih on time hitungannya 4 tahun. Gue Iya. sangat salut dengan orang-orang seperti ini. Bagus Betul, sih. setuju. Karena dari pribadi gue waktu kuliah pun sama orang tua gue pun kalau bisa jangan ke distract sama yang lain sih, karena kalau udah dapet duit biasanya rada susah sih. Nah, kalau udah Karena kenal lu duit karena udah lu malas. udah terdistraksi ya, Dim ya. Iya, karena Iya lagi. tujuannya kuliah Aku kan lagi untuk dia dapet duit. polos banget lagi dia. Oke, pertanyaan gua, UPY ini apa ya? Itu tadi gue juga buat pengen tanya sih. Universitas Jogja aja belakangnya. Kayaknya apaan ya? Pancasila Yogyakarta apa sih? Apaan sih emang ada? Nah, Universitas PGRI Yogyakarta. oh iya, Oh lu iya, lu oh iya, ya? iya, iya, benar-benar. Tapi gue nggak tahu Oh. sejujurnya, sejujurnya gue nggak tahu singkatan itu. Gue Apa? Nah, Iya. Universitas apa?
PGRI Yogyakarta. PGRI. Oh, Nah, guru. Mungkin itu dia suka menulisnya. Koreksi ya, jangan disingkat gitu nama kampus. Ya, Karena benar sih. Iya sih, karena nggak semua orang tahu nama singkatan kampus di Indonesia. Kecuali yang memang sudah kayak kompleks, ini kayak UI mungkin ya, atau UBINUS misalnya, itu mungkin oke. Cuma kalau ini lebih baik dan lebih yang disingkat, karena kita nggak tahu dari mana. Mungkin ya. Mungkin tuh alasannya kepanjangan sih, tapi menurut gue pribadi harusnya kalau emang itu kepanjangan ya UPY itu tetap ditulis lengkap. Habis Tapi, itu ya mungkin bulannya atau tahunnya gitu yang agak diperpendek gitu. Oh, oke. Kayak misalnya Agustusnya jadi AUG doang. Iya gitu. Atau bachelor degree ed-nya bisa dihapus sih, kan di bawahnya dia udah jelasin Bachelor of Yes. Economics. Iya juga, benar. Benar. Terus kalau menurut gue akreditasi nggak usah sih. Iya, ini nggak tahu terlalu sih. too much Gua nggak tahu information sih. Kalau gue nggak pernah naruh akreditasi sih. Gue juga. Iya benar. Mungkin tadi kalau lanjutin dari Dedi, kalau emang misalkan itu kepanjangan pun sebenarnya nggak apa-apa ditulis panjang kalau emang ada singkatannya nanti di dalam kurungin. Iya, benar. Setelah itu di dalam Singkatannya apa? At least orang juga biar tahu. Oh ternyata universitas itu ada singkatannya gitu. Iya. Soalnya Bisa. kayak yang udah populer sekalipun UI atau ITB Akan biasanya ditulisnya full. mereka tulis panjangnya apa gitu. Betul ya. Jadi better Jadi ditulis aja. Oke, jadi Bapak Joko Baru ini tolong diperbaiki nanti. Joko Baru. Ini kelihatan. Oke, ini dari kita pindah nih naik ya, dari General Manager ini kita pindah ke HR Recruitment Officer. Ini rekrutmennya pakai typo lagi dia. Iya benar. Oh iya. Wah bahaya sih, bahaya. Ini bahaya banget. Ini Ini simple tapi bahaya. Sumpah. Sepele tapi bahaya. Sepele tapi bikin recruiter tuh kayak ini gimana sih gitu ya. Jadi nilai minus jadinya. Dan ini mungkin nggak tahu kelihatan atau enggak di share screen. Ini ada warna yang beda gitu. Yang kelihatan ada yang hitam, ada yang abu-abu. Iya, ini ada yang hitam, ada yang abu-abu. Di bawahnya abu-abu. Nah, ini juga ya sebenarnya mungkin kecil ya, cuma ini menurutku juga agak sedikit kelihatan kok nih kayak orangnya nggak prepare atau gimana atau buru-buru atau nggak teliti gitu atau kan. nggak teliti, benar. Ya, sementara misalkan dia apply pekerjaan yang membutuhkan ketelitian kan itu jadi masalah gitu. Jadi masalah betul. Masa ibaratnya ya dari CV aja dia nggak teliti gimana ngerjain kerjaan ya ibaratnya kayak gitu. Tapi mungkin selain typo dan beda warna tadi ya, yang kalau gue pribadi merasa lebih esensial adalah di job desk yang ini dia jelasinnya poin-poin. Nah, betul. Nah, di bawah tadi kan paragraf. Nah, kalau bikin penjelasan tuh harus sama, yang atas poin, yang bawah juga poin gitu. Betul sekali. Kalau yang atas paragraf, yang bawah itu lebih esensial sih sebenarnya, karena kan ini lebih enak dibaca nih daripada yang tadi. Nah, benar. Ini lebih enak dibaca nih kayak per poin, kayak lu ngapain di sana, daily lu ngapain di sana, itu dijelasin di sini. Enak nih baca per poin, nggak paragraf kayak lebih males ya paragraf bacanya. Ini sama, jadi mau nanya juga nih. Gimana? Tadi sih sebenarnya pengen nanya sama ngasih info juga untuk teman-teman HR Talk atau Human Resource Talk ini ada di CV zaman sekarang kebanyakan nulis alamat itu hanya mungkin kecamatan atau mungkin kelurahan dan juga provinsinya apa. Cuman kalau gue pribadi itu nulisnya full. Tapi memang orang-orang yang memang nulisnya cuman singkat, nggak detail sampai RT RW-nya dan kode posnya, itu mereka punya alasan takut nanti disalahgunakan apa segala macam. Nah, menurut teman-teman sendiri gimana nih pandangannya akan hal tersebut? Ya, Galih dulu deh, coba Galih. Kalau gue disingkat, karena menurut gue CV kita tuh bisa nyebar di mana aja gitu loh. Jadi kita nggak ada yang pernah tahu, dan sebenarnya nggak esensial juga sih. Gue nggak pengen tahu juga lu tinggal di RT RW mana, lu di nomor rumah nomor berapa gitu. Menurut gue nggak penting. Yang penting adalah jalan. Misalkan kayak gue di CV gue tulisannya Pancoran Jakarta Selatan, itu lebih penting. Jadi misalkan nih kalau gue nemu kantor gue sekarang kan di Jakarta Selatan, terus gue nemu kandidat yang di Jakarta Utara, biasanya gue tanya, nih kamu sehari-hari nanti naik apa, planningnya gimana gitu. Itu penting sih, bisa juga bisa mikir kayak nih orang bakal kecapean atau enggak, nih orang bakal terlambat apa enggak gitu. Kalau gue sih nomor gitu-gitu nggak penting sih. Setuju. Kalau menurut Bang Dery gimana nih?
Kalau menurut gue penting nggak penting sih, maksudnya kalau emang alamat kan kadang ada tuh alamat itu panjang banget gitu, jalan-jalan apa gitu sampai 3 kata. Kalau kepanjangan menurutku nggak usah, cuman kalau misalkan ya cuman jalan A misalnya pakai RT RW pun juga nggak masalah gitu kan. Ya siapa tahu gitu rekruter ngirimin GoFood. Kalau menurut Mas Yan gimana nih Mas Yan? Nah, nih dia nih, CEO kita, menurut CEO kita gimana? Sepertinya masih ini ya. Oh, masih error sepertinya jaringannya CEO kita ya. Oke, kalau Atau menurut mungkin ini kali ya, Dan, sorry. gimana? Kalau yang lengkap itu mungkin ada semisal pekerjaan dia berhubungan dengan ada pengiriman sesuatu dari kantor atau urusan kantor itu dikirimkan ke alamat rumahnya kali ya. Mungkin bisa, betul, bisa juga. Ya, mungkin seperti kata Bang Dery tadi, penting nggak penting lah ya. Bisa dikatakan penting nggak penting. Tapi kalau gue pribadi di CV, gue hampir sama kayak Gali, kayak cuma nulis Muria Selatan, Jakarta Barat, gitu, kayak gitu aja. Nggak sampai yang RT berapa, nomor berapa sih enggak. Tapi Karena gimana sorry? sorry, Dim. Tapi bisa dikatakan juga pentingnya satu alamat yang penting jelas ya, maksudnya yang penting jelas kayak lu tinggal di daerah Jakarta Barat kah, Selatan kah, Utara, itu harus jelas. Karena bener gue pun menimbang hal itu gitu, kayak saat gue lihat CV, gue lihat kantornya bakalan kerja di Selatan, tapi rumah dia misalnya di Utara atau di Barat. Nah, itu jadi pertimbangan juga sih. Gitu. Jadi jangan lupa cantumin alamat jelasnya, tapi nggak usah lengkap-lengkap gitu kali ya. Toh juga nanti di biodata karyawan juga akan ditulisnya lengkap kan Mas ya. Betul. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Atasnya tapi gue punya ini nih, ada satu tips yang sebenarnya kecil sih, simple, tapi menurut gue penting. Nomor telepon. Biasain dari sekarang depannya jangan kosong, tapi kode area. Plus ya. Iya, benar. 62 gitu ya. Ya, ini kan dia masih kosong nih depannya 62 gitu. 61, 65 kalau misalkan nomor telepon luar gitu. Itu penting. Apalagi nomor telepon rumah kan beda daerah, beda provinsi juga beda. Plus karena siapa tahu orang atau rekruter dari luar negeri ingin nge-hijack. Wih, boleh banget, bener. Ya kan rata-rata kadang headhunters tuh dari ini ya, walaupun sesama Asia tapi kayak bisa dari Filipina, bisa dari Thailand, bisa dari ya kan? Itu pentingnya kode area. Iya, rezeki dari mana aja lah. Betul. Oke, terus kita masuk ke skill. Nah, gimana nih menurut teman-teman? Skillsnya dia sudah cukup menggambarkankah dengan menulis seperti ini? Kalau gue pribadi sih, gue tidak menulis di CV gue dan untuk mencari kandidat untuk posisi manapun, gue tidak terlalu membaca. Tapi mungkin ada user yang memang membacanya sih. Kalau menurut Gali? Kalau menurut gue lebih ke ingat nggak sih minggu lalu, Senin kemarin Idan bilang kita tuh kan cek CV banyak ya, ribuan satu hari. Kalau gue lebih concernnya harusnya skill ini nggak usah di atas, mendingan work experience-nya aja yang di atas, karena keburu males juga ntar bacanya gitu, kayak ini apa sih di atas kok skills gitu ya, work experience. Tapi kalau gue pribadi merasa ini penting untuk dicantumkan skills, tapi gue lebih penempatan dan lebih kayak ke kalimat kali ya. Kalau ini kan kayak ability to work under pressure, multitask, menurut gue itu nggak penting. Terus kayak follow instruction and deliver quality result gitu tuh nggak penting. Tapi kalau komunikasi penting, misalkan exceptional communication and networking skill gitu ya, misalkan. Terus proficiency in English gitu, business conversation itu penting kayak gitu sih. Lebih kayak ini kan successfully working in a team environment as well as independent. Ini sebenarnya nanti juga akan ditanyain sama rekruternya sih. Gitu. Menurut gue sih skill penting, tapi kayaknya better jangan penempatan isi. Ya. Ya, kalau Bang Dery gimana Bang Dery? Sama isi. Kalau menurut gue jujur gue nulis skill, tapi nggak sepanjang ini. Gue nulis per poinnya aja. Intinya gitu. Jadi kalau si Bapak Joko baru ini kan dia panjang banget ya, maksudnya kayak ya kalau gue sih lebih ke poin-poinnya aja. Tapi gue jujur juga gue sama kayak dia, naruhnya di atas sih. Gitu. Ya at the end maksudnya nggak mau nggak mau rekruter pas baca kan pasti dari atas tuh. Ya pasti bakalan ya mungkin nggak akan nggak dibaca, tapi pasti rekruter bakal ngeh gitu loh, maksudnya kayak dia nulis skill-skillnya atau kemampuannya dia kan si kandidat. Secara summary gimana ya nih anak skillsnya gitu ya?
Atau Oke, bisa masukan mungkin untuk Bapak Joko Baru juga, gimana Gal? kalau gue kalau gue nulis skill, gue juga nulis skill kok di CV gue. Tapi yang kayak Kak Dery mungkin ya, jadi gue nulisnya lebih ke experience yang emang relevan dan pernah gue milikin, kayak misalkan gue bisa BI teknik interviewnya, misalkan gue ETS bisa apa aja, itu lebih itu sih, lebih yang lebih poin-poin, tapi yang lebih ke emang skillsnya, bukan ke, ini kan banyaknya personality ya, bukan ini lebih personality sih. Gitu. Kalau gua sih mungkin bukan ditulis skills kayak gini, tapi berbarengan sama job desk kali ya. Apalagi misalkan itu sesuatu hal yang baru, kayak gua waktu itu pernah di tempat startup pertama gua bukan lulusan psikologi, tapi gua diminta untuk belajar bisa paham dan tahu cara menilai CFIT, DISC, sama Kraepelin. Jadi itu sesuatu yang baru banget buat gua. Tapi gue nulisnya bukan di skills, tapi memang di job desk. Tapi memang kan biasanya kalau kayak gitu ada, karena itu kan capital ya, biasanya CFIT, DISC, Kraepelin. Jadi ya hanya berharap aja bisa kebaca sih. Oke. Iya sama. Gue pun di CV gue juga naruh skills juga, tapi nggak kayak gini, lebih ke mirip kali kayak BEI misalnya, atau conduct psychotest, atau scoring psychotest apa aja kayak DISC misalnya, atau copy costing misalnya, kayak gitu. Jadi kalau masukan untuk Bapak Joko Baru, nggak apa-apa ditampilin skill, tapi mungkin lebih ke apa ya, lebih poin-poin atau skill-skill yang esensial ya, kayak yang untuk yang relevan. Bener. Setuju sih. Gitu. Tapi gue kalau nemuin CV, kalau gue nih lagi nyari rekrutmen officer misalkan ya, terus gue dapet nih CV Joko Baru, gue panggil sih buat interview. Menurut gue experience-nya cukup relevan. Oke. Iya sama, gue juga mungkin akan gue tetap panggil karena dia bekerja di sini nih ya. Pernah bekerja sebagai HR recruitment ini. Gitu. Dia Bachelor Degree of Human Resource. Oke. Terus ke atas tinggal foto sama tempat tanggal lahir. Oke. Ada masukan lagi nggak buat CV-nya Bapak Joko Baru ini? Gue mungkin personally mau tanya juga sih. Ada orang yang menulis marriage statusnya itu, ada yang orang menulis, ada yang orang tidak. Dan orang yang tidak menulis beralasan bilang kayak ya, again sama kayak alamat mungkin kayak lo buat apa tahu status status gue misalkan widow atau married atau mungkin single apa segala macam, atau mungkin with 2 kids apa segala macam. Tapi menurut teman-teman gimana nih, apakah itu perlu? Dan mungkin ya dilihat dari kita lihat dari sisi gender, laki sama perempuan itu kira-kira mana yang lebih penting, mana yang enggak, atau memang dua-duanya penting atau dua-duanya enggak nih? Kalau gue jujur ya, gue sengaja nggak nulis status gue married karena gue merasa masih banyak diskriminasi sih, khususnya perempuan. Kayak mereka masih ada perusahaan-perusahaan yang prefer untuk tidak mempekerjakan cewek-cewek yang sudah married gitu. Nah, mungkin kalau baca job spec-nya juga gue nggak akan ngisi sih, lebih kayak ya udah, gue nggak akan daftar gitu ke sana, ya udah gue udah married, lo nggak terima ya udah. Tapi kalau menurut gue pribadi sih, gue nggak akan nulis sih, karena menurut gue apa yang dituliskan di CV itu yang memang relevan untuk pekerjaan gue. Menikah atau enggak, udah punya anak atau belum, tidak akan mempengaruhi pekerjaan menurut gue sih ya. Ini personal opinion gue, toh itu bisa digali pada saat interview sih. Kayak, ya kan kalau udah punya anak, gue bisa nanya anaknya sama siapa, tinggalnya ada yang bantuin, dan itu bisa gue gali pas interview gitu. Betul. Gue sih. Atau nih kalau dari kalian cowok-cowok nih? Gue setuju sih sama Gali. Gue juga pernah nemu beberapa CV yang memang dia mencantumkan dan tidak mencantumkan ya. Karena kenapa? Menurut gue itu terkadang masih banyak beberapa perusahaan yang memang yang maunya gitu, yang maunya belum nikah, atau yang maunya belum punya baby gitu, atau belum punya anak, karena alasannya si user atau alasannya si perusahaan itu kayak nanti kalau dia udah punya anak, ntar anaknya sakit, ribet, kerjaannya terbengkalai dan lain-lain. Nah itu menurut gue agak kurang gimana sih, cuma maksudnya ya itu balik lagi ke kebijakan perusahaan. Tapi bener sih kalau gue pribadi pun mungkin nggak akan menulis marital status dia. Kalau menurut Dery gimana nih Dery?
Kalau menurut gua sebenarnya kalau zaman dulu mungkin ya masih banyak sih CV-CV kayak gitu. Cuman untuk yang zaman sekarang ini, yang modern udah jarang orang nyantumin tentang status-status married atau single-nya gitu. Yes. Ya kalau gue sendiri sih gue nggak nulis ya. Maksudnya ya nggak penting juga gitu. Mm-mm. Kecuali emang mungkin ada beberapa posisi misalkan yang di lapangan yang membutuhkan membutuhkan persetujuan si istri, misalnya dia harus keluar kota kah, atau misalnya dia bakal ditinggal lama kah, mungkin itu penting sih. Tapi itu bisa ditanyakan pada saat interview biasanya. Jadi itu menurut gue bukan hal yang mandatory di CV. Betul. Tapi itu balik lagi ya, maksudnya nulis yang nggak ngasih efek apa-apa gitu. Lo nggak nulis yang nggak apa-apa, lo nulis juga yang nggak apa-apa gitu. Iya. Takutnya kalau lo nulis rekruternya baper, jomblo gimana? Rekruternya jadi males. Baper aja. Baper jadi dia nggak mau ya Kak yang udah married nggak. Rekruternya kan jomblo gitu, kasihannya dia udah nikah, malas aku pernah. Udah nikah malas. Atau kadang aja pas dilihat ngelihat CV cewek nih ya, bisa ngasih cowok ngelihat CV cewek, ih cakep nih ya kan. Tapi kalian pernah gitu nggak sih? Pernah gitu nggak sih? Gue ya pernah, gue mah. Gue jujur pernah. Iya, tampilan foto mempengaruhi sih, bias ya, jujurnya itu bias. Tapi kalau mukanya itu enak dilihat, itu bikin enak baca CV ke bawahnya gitu. Ya Allah, maaf ya guys, maaf jangan ditiru. Ya tapi kalau gue dulu waktu di GTV, gue kan sempat handle account eksekutifnya media sama salah satu agensi. Salah satu aplikasinya itu ya harus gitu kan ya, Bang Dery mungkin tahu juga. Benar. Nah itu jadi otomatis banget hal yang pertama gue lihat di CV adalah foto. Karena apa? Bukannya gue ngelihatnya harusnya enggak, tapi memang basicnya yang diminta sama perusahaan itu seperti itu. Jadi mau nggak mau yang gue lihat adalah foto gitu. Jadi mungkin penting nggak penting juga buat teman-teman yang tumin foto di CV gitu ya. Karena kalau gue pribadi ya, CV lo sekarang pada ada fotonya nggak? Kalau gue nggak ada. Kalau gue ada. Gue nggak ada. Tapi lu Dim ada? Tapi gue nggak tahu akan gue ubah jadi nggak ada apa gimana. Oke. Tapi ini disclaimer dari awal ya. Tidak diaplikasikan ke semua perusahaan, tapi mungkin posisi-posisi kayak itu tadi AE, BD, PR, Markom itu mungkin banyak user yang prefer melihat fotonya dulu. Kalaupun misalkan mereka tidak mencantumkan, kami para rekruter pasti mencari segala cara untuk bisa mendapatkan wajahnya. Nah, itu seperti apa? Bener. Gua pun biasanya ini pernah 2 atau 3 kali gue lupa ketipu sama foto men. Gitu. Enggak nih. Sharing aja ya. Edit filternya bagus. Jadi ini gua enggak maksudnya gua enggak menjelekan satu pihak atau enggak ya. Jadi gue pernah ngeliat, gue disuruh buru-buru nih nyari buat AE di media tempat gue sebelumnya kerja. Pas gue lihat, cakep nih ya kan. Pokoknya yang cakep pasti gue panggil. Nanti tinggal lihat communication skill-nya aja gimana saat interview gitu kan ya. Pas gue lihat CV-nya, wah anjay, mantep nih ya kan. Pas datang, astagfirullahaladzim, tank baja. Gue kaget. Parah banget. Enggak cuma. Tapi ya, maksudnya ini harus agak diluruskan. Ganteng cantik itu kan relatif ya. Tapi maksudnya adalah bagaimana pembawaan kalian di foto itu gitu. Maksudnya cara pakai bajunya, yang cewek make up-nya menor atau enggak gitu loh. Kadang terlalu menor gitu juga kita ya tergantung konteks sih ya. Maksudnya jadi cantik ganteng tuh bukan karena hidungnya mancung, kulitnya putih, giginya rapi, bukan karena itu gitu loh. Tapi karena tampilannya enak dilihat atau enggak gitu. Profesional look-nya tuh bagus enggak gitu. Benar. Dan ada juga sebenarnya di CV maksudnya biasa aja, nggak yang ganteng banget gitu ya. Tetap gue panggil dan pas dia datang cara dia grooming lebih bagusnya itu tuh bagus banget gitu. Jadi kayak waktu itu cowok naikin poin sih. Waktu itu cowok yang gue cari. Jadi rapi kayak misalnya lu pakai pomade, terus pakai bajunya kayak waktu itu dia pakai apa ya? Kemeja mendan. Enggak lah, gila lu. Formal gitu. Jadi terus
wangi tuh juga harus tuh. Jadi kayak oke, ini grooming dia sendiri ini bagus gitu. Sama gue juga pernah nemu CV dia pakai mohon maaf ya. Kalau dari gue sih takut untuk meneruskan ke user untuk posisi apapun. Dia menggunakan fotonya itu foto wisuda yang sebetulnya ya berarti dia make up-nya on banget atau enggak foto dia entah habis dari nikahan apa gimana. Itu kalau gue pribadi itu untuk kayak big question mark sih, kayak mempertanyakan kayak seharusnya bisa foto yang lebih formal atau mungkin lebih relax atau segala macam, karena again kalau gue pribadi, gue dulu pernah di headhunter atau segala macam, foto sebetulnya kurang berpengaruh. Kalau memang fotonya seperti itu atau mungkin rada kurang pas tapi memang skill dan pengalaman kerjanya relevan, gue tetap akan panggil gitu. Cuman itu kan pandangan gue ya, gue takutnya masih kebanyakan user atau mungkin recruiter atau segala macam tuh masih ngejudge-nya seperti itu, yang menurut gue sebetulnya rada kasihan sih, rada kurang. Jadi gara-gara foto doang, terus tiba-tiba nggak diliatin pengalamannya segala macam kayak gitu. Ya, gue juga sering nemu tuh foto masih pakai baju yang kondangan tuh Gal. Kalau cewek-cewek pakai dress atau yang gimana, kayaknya habis wisuda itu. Iya kan. Padahal fotonya pas foto aja gitu. Padahal pas foto nggak masalah. Sesimpel pas foto aja sih harusnya. Kayak Bapak Joko baru ini kan juga pas foto nih. Foto, iya. Pas masih lihat sampai leher aja. Nah, ya kayak gini aja nih cukup. Gini nih. Tuh, ini kan dia pas foto nih. Nah, tapi balik lagi ke tadi ya yang status marriage. Pandangan gue jatuhnya jadi sebetulnya sama kayak Gali sama Wildan juga. Walaupun ada user atau beberapa orang mikir atau bertanyaan kayak coba tanyain dia udah nikah belum atau udah punya anak atau belum, nanti pekerjaan kayak gini akan mengganggu dia atau enggak. Tapi gue menyarankan ke teman-teman gue yang menanyakan, apalagi kalau memang itu perempuan, gue akan coba bilang jangan kalau bisa. Kenapa? Karena again gue tidak melihat itu mungkin lebih ke preference dari user, tapi sangat disayangkan masih ada beberapa yang melihat itu menjadi kayak ya udah ini nih, ya udah ini apa segala macam, padahal sebetulnya mereka bisa tetap all out juga gitu kerja di bidangnya mereka gitu. Jadi gue takutnya dengan simple menulis itu yang menurut pribadi dia kayak kan emang gue mau nunjukin kalau gue tuh udah married, tapi itu menjadi kayak penghalang rezeki, itu kasihan sih jatuhnya. Sebenarnya ya balik lagi sih sebenarnya ke posisinya dan plus minus juga sebenarnya. Ada juga emang user tuh emang bener udah plok gitu kan, orang nggak, kalau udah kawin gue nggak mau lagi kayak gitu. Ada juga kayak gitu. Nah, at the end misalnya si kandidat misalnya nggak nulis gitu kan, dari itu kayak interview lah dengan HR atau recruiter gitu, dan ternyata dari recruiter lolos gitu, dan recruiter ini lupa screening tentang poin tadi tentang statusnya dia pada saat ketemu user, yang karena juga si recruiter juga gitu. Benar. Jadi ya plus minusnya gitu. Cuman ya itu nggak mandatory banget, maksudnya nggak yang harus dicantumin, maksudnya dicantumin boleh, nggak dicantumin juga boleh juga. Cuman ya kalau CV modern sih sekarang sih nggak ada yang cantumin hal seperti itu. Gitu. Mungkin kalau lihat ya, aku belum nyiapin contohnya sih. Cuman kalau CV sekarang tuh coba Dan bisa sambil di Google nggak, CV sekarang tuh yang hitam putih warnanya pasti banyak banget nemuin yang kayak gitu. Di atas cuma nama doang, terus di bawah langsung ke experience. CV bule-bule biasanya yang kayak gitu. Yang nggak warna-warni ya? Emang iya hitam putih aja udah. Nah tuh, ini itu yang ada hijaunya tuh. Nah, ya itu kayak gini nih. Sekarang banyak yang mengadaptasi CV bentuk kayak gini, termasuk gue. CV gue sekarang bentuknya gitu. Nah, yang kayak gini nih. Ini sekarang zaman sekarang sesimpel ini ya CV ya. Simple. Simple banget. Gitu. Nah, gue berhubung masih membahas CV Joko baru, gue mau menanya ke teman-teman, apakah tulisan personal profile statement itu perlu di CV atau cukup di sosial media kayak LinkedIn? Karena kalau di LinkedIn kan mungkin auto ditulis ya oleh LinkedIn-nya kayak gimana berdasarkan pengalaman kita, tapi di CV perlu juga atau enggak? Summary maksudnya? Ya, summary tentang diri lu. Summary mungkin iya, kalau gue sih gue masukin aja kalau menurut aku. Nah, yang kayak summary itu kalau kalian bisa nulis dengan efektif dan efisien dan menarik ya,
maksudnya enak-enak kita juga rekruternya gitu loh, baca summary-nya, oh ini relevan gitu. Misalkan dia nulis experience as a recruiter 3 tahun pernah handle apa aja gitu misalkan gitu kan di summary-nya. Jadi kita enak juga, oh nih match nih, kita kan baca ke bawah-bawahnya gitu. Nah ini Yang itu bisa jadi nilai plus kalau kalian nulisnya enak sih. Yang penting tuh jangan terlalu panjang sih, jangan terlalu panjang dan yang kalian tulis itu benar-benar sesuai diri kalian. Maksudnya jangan melenceng kemana-mana gitu, sesuai dengan kemampuan kalian dan jangan terlalu panjang. Nah ini kepanjangan nih, profesional itu kepanjangan itu. Ini jangan kayak gini nih guys, ini panjang banget arah nih. Nah sama satu pertanyaan lagi. Ini Dan yang bawahnya nih Dan, coba deh. Yang ini. Baris ketiga, nah itu sebelahnya. Kanan kiri, ini. Nah itu pendek kayaknya. Ya maksudnya kurang lebih pendek itulah. Nggak kebaca sih tulisannya apa, tapi itu pendek. Ini iya burem memang. Nah iya maksudnya pendek aja kayak gini, jangan yang terlalu panjang gitu. Satu pertanyaan lagi nih teman-teman. Kan banyak orang sudah terstigma, apalagi untuk generasi millennials, bahwa CV tuh satu halaman aja kali, jangan banyak-banyak apa segala macam. Nah, untuk orang yang pengalamannya udah lumayan panjang atau banyak nih, atau mungkin yang udah jam terbangnya udah lumayan tinggi, apakah itu tetap diusahakan berlaku atau let it flow? Maksudnya kayak oh ya udah ya karena pengalaman gue udah lumayan banyak dan panjang-panjang, ya gue tetap tulis aja dan itu lebih dari satu halaman. Gimana tuh? Mungkin Bang Dery bisa ini. Aduh, gue bingung sih sebenarnya ini. Ya gimana ya, maksudnya kayak pengalaman kita banyak, otomatis kita bakal nulis di CV kan. Ya menurut gue, tapi sebanyak-banyaknya CV sih normally ya paling 2 lembar sih sebenarnya. 2 lembar sih ya. 2 lembar lah gitu ya. Tapi gue juga pernah ketemu dengan CV yang 10 lembar itu, gue pernah ketemu yang kayak benar-benar dia ya benar-benar inilah cepet banget lah gitu speednya untuk pindah perusahaan. Cuman menurutku emang yang baik itu sebisa mungkin sesimpel mungkin sih. Ya kalau bisa 1 lembar aja. Nah, berarti kalau memang misalkan pengalaman kerjanya sudah lumayan lama, berarti kandidat ini tetap ingin mengemas sesimpel mungkin. Udah bisa nih 1 halaman, berarti nggak perlu job desk yang dikerjakan, apa tetap ditulis nih? Kalau gue pengalamannya gitu, gue punya teman yang pengalamannya sudah banyak gitu. Sekarang ya dia udah ada jabatan lah sekarang ibaratnya gitu. Dia udah lompat-lompat di beberapa perusahaan dan memang orangnya pintar gitu. Pada akhirnya gue bilang kan, gue lihat CV dulu dong gitu, karena gue pengen tahu CV dia kayak gimana. Akhirnya ini dikirimin sama dia. Nah CV-nya dia itu pengalamannya semua ditulis, tapi job desk yang dia lakukan itu nggak daily-nya mungkin ya. Daily-nya tuh dia nggak tulis. Yang dia tulis lebih ke achievement dia. Saat di perusahaan itu, kayak misalnya di perusahaan dia bergerak di bidang apa sekarang dulu, logistik kalau nggak salah. Nah dia tulis achievement-nya aja, achievement dia selama memegang jabatan itu apa gitu. Karena menurut gue ya, orang yang sudah profesional dan sudah punya jabatan misalnya, ya kita sebagai recruiter nggak mungkin nanya daily-nya nggak mungkin lihat CV-nya daily-nya ngapain sih ya, kita udah tahu ya, misalnya seorang manajer kerjanya ngapain ya kita udah tahu gitu nggak sih gitu. Jadi lebih ke achievement kalau gue sih, kalau menurut gue. Atau short brief aja, jadi cuman kayak deskripsi singkat aja kan bisa ya. Sebenarnya juga kita kan bisa dibikin singkat tuh, misalkan handle apa gitu, sebenarnya itu juga cukup sih sama achievement. Atau kalau yang benar-benar pengalamannya banyak banget, sebanyak-banyaknya pengalaman seseorang kan pasti dia udah punya spesifikasi lah, pengen di bidang apa gitu kan. Misalkan pengen di HR, ya berarti pengalaman-pengalaman yang di luar HR dibuang aja sih kalau enggak gitu, nggak usah dituliskan gitu loh. Misalkan banyak banget gitu, ditulis yang relevan aja gitu, karena pasti kan kalau orang yang punya banyak banget udah let's say experience 5 tahun ke atas gitu, udah banyak banget ya, atau mungkin kurang dari itu udah banyak tapi mungkin ada yang nggak relevan gitu, ya itu bisa dihapus-hapusin aja gitu. Toh eventually kalau pas di interview juga kalau ada yang mau ditanyakan akan dikasih tahu juga gitu kan ya. Iya. Betul. Oke. Mas Hendra udah bisa ngomong belum? Udah mau. By the way episode kita yang ini serius banget ya, nggak ada. Ini bagus nih, maksudnya buat kita ngebedah CV ya. Mohon maaf, mau ngebercandain Bapak Joko Baru kan nggak enak ya kita. Iya makanya. Jadinya jokesnya rada kurang ya. Iya, nggak ada tukang bahasa bawa walkie-talkie kemarin. Oh iya, bentar ya, mana tuh?
Ini stop sharing ya. Oke. Nah, wow, Pak Hendra putus ya. Tadi tuh nge-WA di grup putus jaringannya katanya. The struggles is real. The struggle is real. Iya, join lagi, Bu. Mas Ren, Aduh, mungkin sebelum closing ini kali Singkat banget. Sorry. apa Gal? Nggak kasihan Mas Hendra, kasihan sekali-kalinya ngomong. Coba gimana Mas? Kayaknya gua ini disabotase sama Joko Baru sih, fix sih gue yakin. Disabotase. Dia diam-diam lagi nge-hack lo Mas dari Jogja Mas. Makanya dia nggak mau join. Iya Mas. Iya. Gua nggak bisa join, tapi gua minimal satu gua dapat bisa nggak joinin orang. Kayaknya gitu sih. Benernya dapat pahala ya. Mungkin Ya. Tapi gua sedikit mau komenin sih, bro. Gua Waduh. Waduh. ada satu yang kayaknya sayang yang belum dari ungkap CV-nya Joko tadi sih menurut gua. Apa tuh? Menurut gua gini ya, asumsinya yang dia apply itu kan posisi yang new entry mungkin ya, setidaknya terlalu banyak maksud gua. Nah, menurut gua ini mungkin kebetulan yang dia apply ada tiap orang itu kan punya privilege masing-masing. Misal contoh Cukup sulit, saudara-saudara. Sulit kan, saudara-saudara. Makasih Mas Hendra untuk usahanya. Mana videonya Mas Hendra lagi gini lagi. Mantap. Mas Ren nge-lag, Mas Ren. Mukanya nge-lag. Mas Hen, mendingan kameranya dimatiin Mas Hen, suara aja. Iya, biar lebih jelas mungkin. Mukanya nge-lag, sedih deh. Aduh. Harus sambil nunggu Mas Hen bisa join lagi ya. Ya Udah Allah. takut keburu lama dan kita kan mau closing nih. Gua Coba mau kalau dari nangis. kalian masing-masing ada tips nggak sih kalau bikin CV? Kan kemarin kita janji nih mau ngasih tips. Oke, coba dari senior kita dulu, Bang Dery. Ya, kita memang paling enak Waduh, kan waduh, buang-buang waduh, ya. Kak Dery duluan, Kak Dery. waduh. Ya simpel aja sih sebenarnya kalau mengenai CV ini tuh panjang sebenarnya sih, ada tips and triknya gitu lah. Maksudnya gimana caranya CV itu bisa ngejual di mata perusahaan atau rekruter. Tapi menurut gue simpel aja. Kalau CV yang bagus itu atau yang menarik itu adalah gimana caranya CV itu menjelaskan suatu hal dengan singkat, padat, dan jelas gitu loh. Dan nggak soal macam-macam. Dan untuk warnanya sendiri nggak perlu menggunakan warna yang macam-macam juga, cukup kayak hitam putih aja. Penggunaan fontnya juga nggak usah yang terlalu macam-macam, yang standar-standar aja. Menurut gue gitu sih. Ya intinya sesimpel kayak misalnya menggunakan foto juga fotonya yang ya, biasa-biasa aja, nggak usah yang terlalu gimana-gimana. Intinya gitu. Jadi ya intinya CV itu kan isinya gitu kan, bukan tampilannya gitu, isinya. Yang penting tuh isinya sih. Menurut gue itu singkatnya. Oke, dari Dimas. Dari gue pribadi mungkin menambahkan dari aja ya, kayak tadi ya, karena emang udah hampir semuanya juga gue cukup setuju sama Dery, karena in the end memang itu sebagai alat alat membuat kita, salah satu platform atau alat yang membuat kita tuh di mata orang tuh kayak gimana sih. Tapi in the end poin yang paling pentingnya itu terlebih di pada saat interviewnya langsung, either itu by phone interview atau face to face interview. Kenapa? Karena mau CV sebagus apapun, tapi kalau pas face to face interview tidak sesuai dengan CV, mohon maaf, tidak bisa mengurangi rasa ketertarikan. Atau sebaliknya juga, misalkan CV-nya tidak terlalu deskriptif tapi menarik, terus pas di interview ternyata lebih menarik dibanding CV-nya, itu bisa menjadi poin plus juga. Cuman itu mungkin gue awal kali buat CV, jujur gue dibantuin sama teman gue yang dapat beasiswa waktu di Malaysia, dan itu memang formatnya udah langsung seperti itu, international, jadi kayak cuman kayak gitu aja, foto taruh di tengah, udah that's it gitu. Cuman sebenarnya masing-masing orang, apalagi yang mencari kerja itu
bisa berjualan, pertamanya ya itu dari CV yang kalian masing-masing buat. Itu cara pertama kalian menjual, apa ya, bahasanya bukan menjual diri ya, tapi kayak lebih ke mempromosikan diri teman-teman untuk untuk mendapatkan pekerjaan gitu loh. Jadi misalkan kalau orang takut mikir, aduh gue nggak bisa jualannya apa segala macam, ya kalau lu bisa dapat pekerjaan ya berarti lu bisa tahu caranya berjualan seperti apa, kayak gitu sih. Yes, I love it, Dimas. Thank you. Kalau dari gue pribadi mungkin ya, kalau dari pribadi setuju juga sama Derry sama Dimas. Make it as simple as possible gitu. Buatlah CV sesimpel mungkin, jangan aneh-aneh. Dan yang paling penting adalah essential information kayak kontak kalian gitu ya, alamat email, nomor telepon gitu. Itu jangan sampai typo. Jangan pernah sampai typo, karena kita pernah juga pasti nemu beberapa CV yang pas kita hubungi nomornya salah, alamat emailnya salah, itu zonk banget, yang ibaratnya hari sekalian dipanggil interview ternyata enggak. Terus tadi juga pengalaman sama skills boleh dimasukin, tapi make it simple, jangan deskriptif, tapi lebih ke poin-poin aja, summary-nya seperti apa. Kayak gitu. Jadi yang aku bilang di episode sebelumnya, mungkin kita nge-review atau baca CV sehari nggak 1-2, tapi mungkin ratusan bahkan ribuan CV gitu. Jadi memang harus cepat ya gitu. Jadi make it as simple as possible, dan essential information jelas, jangan sampai typo gitu. Jadi diperiksa lagi sebelum dikirimkan ke recruiter. Gitu kalau dari aku. Kalau dari Galih nih, sekalian penutup, Gal. Mungkin gue closing ya, sekalian merangkum. Jadi intinya adalah 2. Yang pertama tampilan, yang kedua isi. Yes. Tampilannya dibikin sesimpel mungkin, pilih warna yang enak ya, jangan tiba-tiba buka CV warnanya kuning gitu kan, mata kita sakit, mohon maaf. Iya, pedih. Iya, atau enggak hijau lemon gitu kan, pas dibuka anjir, atau garis-garis warna-warni ya. Jadi yang satu adalah tampilan. Dan font, jadi jangan pakai font-font alay ya, tolong pakai font yang bagus. Mas Hendra sekalinya lancar ketawa doang loh. Iya nih. Ini kayaknya kita tetap perlu minta pendapatnya Mas Hendra nih. Okay. Terus untuk fontnya Times New Roman, Arial, udah itu aja. Fontnya jangan kekecilan, itu dari tampilan ya. Terus tampilan lagi ya, jangan mencantumkan scanan deh. Karena itu nanti kalau emang kalian kepilih, kita pasti bakalan minta buat administratif, nggak usah dikasih di awal, karena ngapain menemuin CV kalian scan-scanan ya kan, apalagi scan KTP gitu, ntar kita pakai buat pinjaman online gimana, lu yang rugi. Iya, itu serem. Menghindari hal tersebut. Terus yang kedua isi ya, kalau isi ya esensial aja sih, kalau kayak mungkin skillnya dibikin simple, tadi Wildon udah bilang. Summary kalau ada palingnya 5 kalimat lah maksimal, yang pendek-pendek aja. Terus experience yang relevan ditulis juga kalau bisa, poin-poin kerjanya ngapain dan achievement-nya. Terus kalau personal identitas gitu ya, yang menurut kalian penting aja sih yang perlu diisi. Tapi kalau dari gue yang penting itu cuma nama, domisili, itu pun gak usah lengkap-lengkap, cuman daerah sama kotanya aja, sama nomor telepon dan email. Dan kalau ada, ini tadi dari tadi kita nggak bahas mencantumkan link LinkedIn kalian, itu jadi mempermudah kita juga. Jadi kalau ada link LinkedIn itu enak banget. Jadi cuma nama, tempat domisili, nomor telepon, email, sama link LinkedIn itu aja. Kayak lu udah nikah atau belum, agama lo apa, lo anak keberapa, hobi lo apa, makanan favorit lo apa. Ya kita nggak mau tahu gitu. Mau kalian isi boleh, enggak juga nggak apa-apa. Mifam. Tapi mau kita nggak mau tahu gitu, jadi nggak usah diisi gitu. Karena semakin simpel CV kalian, semakin besar peluang kalian untuk kita panggil sebenarnya. Karena kita jujur ya, agak sensitif para rekruter ini, mudah ilfeel gitu kalau ngeliat CV-nya kayak, karena menurut kita CV ini tampilan dari kerja kalian. Kalau kalian bisa merangkumnya sesimpel mungkin, tapi bisa kita mengerti efektif efisien, berarti ya mungkin kerja kalian juga akan bagus gitu. Tapi kalau CV kalian masih terlalu banyak tetek bengek yang nggak perlu, berarti kalian belum paham sebenarnya esensial dari CV itu apa. Dan mungkin kalau untuk orang kreatif, nih kayaknya udah lancar nih Dim nih. Bentar. Untuk orang kreatif mungkin kalau tambahan ya, bukan hanya LinkedIn aja, tapi link portfolio. Link portfolio. Jadi sebenarnya nggak apa-apa untuk nyantumin langsung banyak gitu PDF atau segala macam, tapi akan lebih simple ya link aja, karena yaudah kami pasti akan buka dan itu bisa kami referensikan atau referral ke para usernya. Yes, betul. Oke, Mas Hendra. Untuk teman-teman kreatif kali ya Dim ya. Iya benar. Ya, Mas Hendra. Apa ya?
Nggak, kalau gue sih mau ngomongin aja buat Joko baru ya, jangan no hard feeling. Ini cuma mau ngebully doang. Enggak. Kita cuma mengkritisi aja karena ini juga sampling doang. Kebetulan Joko adalah orang yang mau menjadi volunteer ya. Tapi masih banyak Joko-Joko di luar sana yang mungkin kalau mau ya, ini gue mau mungkin kisah open aja. Kalau seandainya mau dapat advice dari HR Talks, kirim aja emailnya aja ke hrtalkpodcast@gmail.com. Siapa tahu nanti kita bisa review. Iya, Iya. betul. Ya betul. Mungkin kita reviewnya by email lebih private jadi nggak. Ya. Dan Ini mumpung kita kasih advice gratis nih. kita Betul. gitu. Oke, Mas Hendra, closing. Mantap. Lah gitu, siap. Udah gitu doang. Oke. Udah No hard gitu. feeling ya guys, karena kita memang manusia maha benar. Oke, Dan netizen lebih benar. kasihan banget sih Mas Hendra nge-lag dari tadi dah. Udah kebanyakan bacot. Iya. Oke, ayo. Ini disabotase Joko gua. Udah Dan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Oke, dadah. Sampai Bye-bye. jumpa. Waalaikumsalam. Dadah.